DPRD Lampung Tengah menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Pembicara tingkat 1. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono dan dihadiri oleh Bupati Lampung Tengah yang diwakili oleh Sekretaris Daerah, Forkopimda, dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Baik, kita mulai. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah dengan agenda penyampaian pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Tabipun Ngalimpuro. Yang terhormat Saudara Bupati yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Lampung Tengah. Ini surat kuasanya. Yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Sekretaris Daerah dan staf ahli Bupati, Asisten Sekda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Ketua KPUD dan Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati Saudara Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala Bagian Kabupaten Lampung Tengah, dan Camat Gunung Sugi, hadirin serta insan pers yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini. Perkenankanlah saya pada kesempatan ini atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama Bupati yang diwakili oleh Sekda, anggota Forkopimda serta anggota Dewan yang terhormat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan dapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Para rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan agenda penyampaian pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Adapun jumlah anggota DPRD yang hadir dan menandatangani absensi pada hari ini sebanyak 28 dari 49 anggota Dewan. Untuk itu, quorum terpenuhi dan dapat kita lanjutkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini Kamis, tanggal 8 Agustus 2024, rapat ke-18, masa sidang ketiga tahun sidang 2024, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Beserta rapat paripurna yang kami hormati, sebelum rapat paripurna dilanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah. Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin. Hadirin
Hadirin disilakan duduk kembali. Rudy adalah seorang manajer di perusahaan terkenal. Dan Andre calon karyawan yang ingin melamar pekerjaan. Suatu hari mereka bertemu. Dan ternyata Ya, masuk. Rudy? Andre, jadi lu yang mau ngelamar kerja di sini? Apa kabar, Rud? Alhamdulillah baik. Wih, Rudy, gak nyangka sekarang lu kerja di sini. Jadi manajer lagi. Alhamdulillah, Andre. Mungkin ini berkat kerja keras gua selama ini. Wah, gak nyangka ya, Rud. Lu bisa kayak gini. Padahal dulu gua pernah nyebarin berita hoax tentang lu. Lo itu jadi ketua kelas, jadi pemimpin, gak becus, egois lo. Gua sebarin nanti berita ini. Lu itu salah paham. Yang gua lakuin gak seperti yang lu kira. Yang sebenarnya tuh gini. sebagai warga negara yang baik, kita harus menyaring berita. Jangan sampai termakan hoax. Jangan menyebarkan berita tanpa tahu kebenarannya. Bijaklah menggunakan media sosial. Gua udah lupain itu semua. Jadi pelajaran aja buat kita agar gak menyebar berita hoax. Mantap, gacor, gacor bentuknya bro. Mantap, Wah, mantap. kamu masih main slot terus, Jas? Iya nih baru main bentar dapat HP, lumayan kan? Alah, itu mah cuma dikasih bonus doang. Coba bayangin kalau kamu kalah. Oh iya
ya. Nah, tahu kan kamu akibatnya berjudi online? Nih, mending lihat nih, ada hukumnya berjudi online di internet nih. Itu tau hukumnya judi. Udah nggak berani lagi aku main judi. Makanya, judi itu nggak bikin kamu kaya, tapi cuma bikin kamu sengsara doang. Lu kenapa? Tahu nih, lagi nggak enak badan, kepala pusing, badan sakit semua. Udah kamu coba cek ke dokter belum? Gak usah lah, udah biasa kayak gini. Ntar lama-lama sembuh sendiri. Lah, jangan ngeremehin gitu bro. Siapa tahu lu kena DBD nanti malah bahaya. Biasanya gampang meninggal orang kena DBD itu. Ya. Lah, jangan bercanda lah. Orang lagi sakit beneran diajak bercanda. Ya beneran, aku nggak bercanda. Soalnya gejalamu itu persis sama yang di Google itu, katanya penyakit DBD, sakit kepala, badannya sakit semua. Gitu, ayolah kita mending periksa ke dokter aja sebelum terlambat. Ya udah ayo, tak anterin kita ke dokter. Nah, mantap, gacor, gacor bentuknya bro. Mantap, Wah, mantap. kamu masih main slot terus, Jas? Iya nih, baru main bentar dapat HP, lumayan kan? Alah, itu mah cuma dikasih bonus doang. Coba bayangin kalau kamu kalah. Oh iya ya. Nah, tahu kan kamu akibatnya berjudi online? Nih, mending lihat nih, ada hukumnya berjudi online di internet nih. Itu tau hukumnya judi. Udah nggak berani lagi aku main judi. Makanya, judi itu nggak bikin kamu kaya, tapi cuma bikin kamu sengsara doang. Dalam rapat ini, laporan Bupati Lampung Tengah tentang rancangan perubahan APBD juga disampaikan. Rapat paripurna pada hari ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pada Pasal 4 Ayat 2 huruf B tentang keuangan daerah yang menyatakan bahwa kepala daerah mengajukan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Selain penyesuaian pendapatan yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah juga memberlakukan penyesuaian kebijakan dan pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Berikut melakukan optimalisasi peningkatan pendapatan melalui perkiraan terukur secara rasional, tentu dengan mempertimbangkan realisasi PAD. Sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada bab ke-7 pasal ke-90 ayat 4, pimpinan rapat setelah menemukan rapat memberitakan surat masuk dan surat keluar untuk diberitahukan kepada peserta atau untuk dibahas setelah rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan rumah tangga DPRD. Kepada saudara sekretaris DPRD, saya persilakan untuk membacakannya. Surat dari Bupati Lampung Tengah nomor 900-B.A.B.Romawi.7 tanggal 5 Agustus 2024 perihal penyampaian rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 kepada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah di Gunung Sugi, dengan telah disepakati bersama KUA dan PPAS pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 antara pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Bersama ini kami sampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 disertai pengantar nota keuangan untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Demikian untuk maklum, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad, cap ditandatangani. Selesai. Yang telah membacakan surat masuk yang diterima oleh Dewan yang ada kaitannya dengan acara rapat paripurna pada hari ini. Saudara Bupati dan peserta rapat paripurna yang kami hormati, berdasarkan nota kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Lampung Tengah tentang KUA dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 yang telah disepakati bersama dalam rapat pada tanggal 31 Juli 2024. Oleh karena itu, dalam rapat paripurna pada hari ini akan disampaikan pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Kepada yang terhormat Saudara Sekda mewakili Bupati, saya persilakan untuk menyampaikannya. Perkenankan kami menyampaikan salam dan permohonan maaf Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati karena tidak bisa hadir dan mengamanahkan saya melalui surat mandat untuk membacakan pengantar keuangan ini. Pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Anggota Prokopimda Kabupaten Lampung Tengah, Saudara Sekretaris Dewan, staf ahli, asisten, inspektur, dan kepala perangkat daerah, serta camat Gunung Sugi, rekan-rekan insan pers dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, tabipun tabib ngalimpuro. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri acara penyampaian pengantar nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Sidang Dewan yang terhormat, sesuai dengan tahapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa sebelum membahas perubahan APBD setiap tahun pemerintah daerah wajib menyampaikan kebijakan umum APBD atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPPAS untuk dibahas dan disepakati bersama Dewan yang terhormat. KUA dan PPAS dimaksud telah memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang merupakan wujud dari komitmen pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dalam melaksanakan pembangunan dan memberikan layanan publik pada masyarakat di tahun
anggaran 2024. Tahapan tersebut sudah dapat kita penuhi dengan kesepakatan bersama perubahan KUA dan PTPAS antara pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 31 Juli 2024 yang lalu. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat. Dalam menyusun perubahan APBD tahun anggaran 2024 berpedoman pada 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun 2024. Prioritas pembangunan Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2024 antara lain: 1. Pemerataan kualitas sarana dan prasarana wilayah dan pelestarian lingkungan hidup. 2. Pengembangan potensi ekonomi unggulan dan investasi daerah melalui ekonomi kerakyatan. 3. Pemanfaatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing. 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. 5. Peningkatan kondisivitas wilayah dan kerukunan umat beragama. Serta dalam upaya mendukung pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran dana hibah bagi KPU dan Bawaslu. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan secara singkat rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024. Pendapatan. Target pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah untuk tahun anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar 6,958 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 2,772 triliun lebih menjadi sebesar 2,779 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. Pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 3,901 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 260,145 miliar lebih menjadi 264,047 miliar lebih. Pendapatan transfer untuk perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024 terjadi kenaikan sebesar 3,056 miliar lebih, di mana sebelumnya 2,510 miliar lebih menjadi sebesar 2,513 miliar lebih. Pendapatan lain-lain yang sah untuk tahun anggaran 2024 mengalami perubahan sebesar 1,866 miliar atau tidak mengalami perubahan, tetap dengan angka 1,866 miliar. Belanja daerah. Belanja daerah untuk perubahan APBD tahun anggaran 2024 mengalami peningkatan dan tetap sebesar 104,139 miliar. Di mana sebelumnya sebesar 2,786 triliun lebih menjadi sebesar 2,881 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. Belanja operasi. Belanja operasi mengalami peningkatan sebesar 28,266 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 1,985 triliun lebih menjadi sebesar 2,013 triliun lebih. Belanja pegawai mengalami penurunan sebesar 701,771 juta lebih, di mana sebelumnya sebesar 1,312 triliun lebih menjadi sebesar 1,312 triliun lebih. Belanja barang dan jasa mengalami peningkatan sebesar 23,867 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 555,767 miliar lebih menjadi sebesar 579,635 miliar lebih.
Belanja bunga mengalami penurunan sebesar 2,500 miliar, di mana sebelumnya sebesar 9 miliar menjadi sebesar 6,500 miliar. Belanja subsidi tidak mengalami perubahan sebesar 361,500 juta. Belanja hibah mengalami peningkatan sebesar 7,600 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 107,561 miliar lebih menjadi sebesar 115,161 miliar lebih. Belanja modal mengalami peningkatan sebesar 75,633 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 311,603 miliar lebih menjadi sebesar 387,237 miliar lebih. Belanja modal tanah mengalami penurunan sebesar 233 juta, di mana sebelumnya sebesar 233 juta menjadi sebesar 0 rupiah. Belanja modal peralatan dan mesin mengalami peningkatan sebesar 19,582 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 77,262 miliar lebih menjadi sebesar 96,844 miliar lebih. Belanja modal gedung dan bangunan mengalami peningkatan sebesar 884,310 juta lebih, di mana sebelumnya sebesar 154,310 miliar lebih menjadi sebesar 155,202 miliar lebih. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi mengalami penurunan sebesar 55,470 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 79,480 miliar lebih menjadi sebesar 134,950 miliar. Belanja modal aset tetap lainnya mengalami penurunan sebesar 150.000, di mana sebelumnya sebesar 161,910 juta menjadi sebesar 161,760 juta. Izin melanjutkan. Tadi belanja modal aset tetap lainnya mengalami penurunan sebesar 150.000, kemudian belanja modal aset lainnya mengalami penurunan sebesar 70 juta, di mana sebelumnya sebesar 147,700 juta menjadi 77,700 juta. C. Belanja tidak terduga. Belanja tidak terduga tetap sebesar 15 miliar, diantaranya diperuntukkan sebagai antisipasi penanggulangan bencana alam dan hal-hal lain yang mendesak lainnya. D. Belanja transfer. Belanja transfer mengalami peningkatan sebesar 238,638 juta lebih, yang terdiri dari belanja bagi hasil mengalami peningkatan sebesar 238,638 juta lebih, di mana sebelumnya sebesar 13,642 miliar lebih menjadi sebesar 13,881 miliar lebih. Belanja bantuan keuangan tetap sebesar 460,349 miliar lebih. Pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan silpa tahun anggaran 2023 mengalami peningkatan sebesar 92,180 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 52,500 miliar menjadi sebesar 144,680 miliar lebih. B. Untuk pengeluaran pembiayaan daerah mengalami penurunan sebesar 5 miliar, di mana sebelumnya sebesar 39,015 miliar lebih menjadi sebesar 34,05 miliar lebih yang digunakan untuk pembayaran cicilan hutang pokok yang sudah jatuh tempo. Jika dibandingkan dengan belanja APBD tahun anggaran 2024 yang secara total mengalami peningkatan sebesar 104,139 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 2,786 miliar lebih, dengan perubahan APBD tahun 2024 menjadi sebesar 2,890 triliun lebih.
Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam pengantar nota keuangan tentang rancangan perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini kami berharap kepada anggota Dewan yang terhormat untuk bersama-sama mencermati dan membahas rancangan perubahan APBD ini sehingga dapat kita rumuskan perubahan APBD yang lebih realistis sesuai dengan kebutuhan dan dapat memenuhi harapan masyarakat. Saya sampaikan terima kasih kepada pimpinan, wakil ketua, dewan, dan seluruh anggota yang terhormat atas segala komitmen dan kerjasamanya dalam rangkaian pembahasan perubahan APBD ini. Saya yakin bahwa apa yang kita lakukan bersama saat ini akan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah. Penano bahasa sikam pun bak nyaman dio, buat bahasa sikam kurang ujung dinuti upak, maaf ngalim pulau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad di tanda tangan. Terima kasih, selesai. Sepertinya ini ada salah penulisan. Ini ada salah penulisan di mana belanja modal jalan jaringan dan imigrasi mengalami penurunan sebesar 55 miliar lebih, di mana sebelumnya 79,480 miliar lebih menjadi sebesar 134 miliar. Ini perbaikan ini kita skor dulu atau nanti diserahkan kepada pimpinan. Lah ini kerangka. Saya takutnya karena di awal ini sudah salah, sehingga akan menjadi kesalahan selanjutnya. Karena sama-sama kita ketahui untuk menutupi kesalahan kita akan berbohong dan berbohong. Hanya kebohongan yang bisa menutupi kesalahan. Kesalahan itu tadi itu untuk pengetikan atau memang di dalam ini sengaja atau salah, saya nggak ngerti. Maka siapa yang mengerjakan ini? Karena apa? Ini sudah di detik-detik akhir. Saya nggak mau pada saat di detik-detik akhir ini ibarat sholat, tinggal kita salam, kita kentut, maka batal semuanya yang sudah kita lakukan selama ini yang sudah baik itu. Sebenarnya adalah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi mengalami peningkatan, itu salah ketik pimpinan, sebesar yang naik menjadi 55,470 miliar lebih, di mana sebelumnya sebesar 79,480 miliar lebih menjadi sebesar 134,950 miliar lebih. Jadi kata-kata yang salahnya itu hanya di kata-kata penurunan yang seharusnya menjadi peningkatan gitu Ketua. Nanti akan segera kami perbaiki Ketua. Tolong segera diperbaiki dan dibacakan lagi. Siap Ketua. Dan ini agar menjadi perhatian ke depan lagi. Redaksi yang belanja daerah halaman 2. Kita skor ya. Apa kita tunggu? Tunggu. Rudi adalah seorang manajer di perusahaan terkenal. Dan Andre calon karyawan yang ingin melamar pekerjaan. Suatu hari mereka bertemu. Dan ternyata Ya, masuk. Rudi? Andre, jadi lu yang mau ngelamar kerja di sini? Apa kabar, Rud? Alhamdulillah baik.
Wih Rugi, gak nyangka sekarang lo kerja di sini. Jadi manajer lagi. Alhamdulillah Andre, mungkin ini berkat kerja keras gua selama ini. Wah, gak nyangka ya Rut, lu bisa kayak gini. Padahal dulu gue pernah nyebarin berita hoax tentang lu. Lo itu jadi ketua kelas, jadi pemimpin gak becus, egois lo. Gua sebarin nanti berita ini. Lu itu salah paham, yang gua lakuin gak seperti yang lu kira, yang sebenarnya tuh gini. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menyaring berita. Jangan sampai termakan hoax. Jangan menyebarkan berita tanpa tahu kebenarannya. Bijaklah menggunakan media sosial. Gua udah lupain itu semua. Jadi pelajaran aja buat kita agar gak menyebar berita hoax. Nah, mantap, gacor, gacor betunya bro. Mantap. Kamu masih main slot terus, Jas? Iya nih, baru main bentar dapat HP, lumayan kan? Alah, itu mah cuma dikasih bonus doang. Coba bayangin kalau kamu kalah. Oh iya ya. Nah, itu kan kamu akibatnya berjudi online. Nih, mending lihat nih, ada hukum-hukumnya berjudi online di internet nih. Itu tau hukumnya judi. Udah nggak berani lagi aku main judi. Makanya, judi itu nggak bikin kamu kaya, tapi cuma bikin kamu sengsara doang. Lu kenapa? Tahu nih, lagi nggak enak badan, kepala pusing, badan sakit semua. Udah kamu coba cek ke dokter belum? Gak usah lah, udah biasa kayak gini. Ntar lama-lama sembuh sendiri. Lah, jangan ngeremehin gitu bro. Siapa tahu lu kena DBD nanti malah bahaya. Biasanya gampang meninggal orang kena DBD itu, ya. Lah, jangan bercanda lah. Orang lagi sakit beneran diajak bercanda. Ya beneran, aku nggak bercanda. Soalnya gejalamu itu persis sama yang di Google itu katanya penyakit DBD, sakit kepala, badannya sakit semua. Gitu, ayolah kita mending periksa ke dokter aja sebelum terlambat. Ya udah ayo, tak anterin kita ke dokter. Rudy adalah seorang manajer di perusahaan terkenal. Dan Andre calon karyawan yang ingin melamar pekerjaan. Suatu hari mereka bertemu. Dan ternyata Ya, masuk.
Apa kabar, Rut? Alhamdulillah baik. Wih, Rugi, gak nyangka sekarang lo kerja di sini. Jadi manajer lagi. Alhamdulillah, Dre. Mungkin ini berkat kerja keras gua selama ini. Wah, gak nyangka ya, Rut. Lu bisa kayak gini. Padahal dulu gua pernah nyebarin berita hoax tentang lu. Lo itu jadi ketua kelas, jadi pemimpin gak becus, egois lo. Gua sebarin nanti berita ini. Lu itu salah paham. Yang gua lakuin gak seperti yang lu kira. Yang sebenarnya tuh gini. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menyaring berita. Jangan sampai termakan hoax. Jangan menyebarkan berita tanpa tahu kebenarannya. Bijaklah menggunakan media sosial. Gua udah lupain itu semua. Jadi pelajaran aja buat kita agar gak menyebar berita hoax. Membacakan poin-poin yang tadi ada kesalahan redaksi. Yang pertama di poin belanja modal. Belanja modal di poin belanja modal jalan, jaringan dan irigasi mengalami peningkatan. Sementara tadi redaksinya mengalami penurunan dan ini siap diganti menjadi mengalami peningkatan. Kemudian di halaman 2 belanja daerah untuk perubahan APBD tahun anggaran 2024 mengalami peningkatan. Jadi ada kata-kata dan tetap dicoret sebesar 104,139 miliar lebih, di mana sebelumnya 2,786 triliun lebih menjadi sebesar 2,889 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. Baik. Terima kasih. Diterima? Perhatian kepada tenaga ahli sekda. Kabeh kena kan akhirnya? Karena memang seharusnya ini di asistensi, tapi ini di lossing. Nggak ada kontrol sama sekali. Mungkin ini sudah menjadi kebiasaan di Kabupaten Lampung Tengah, semua loss. Artinya Lampung Tengah sedang tidak baik-baik saja. Nah, ini rapat paripurna, ruang sidang yang terhormat saja bisa seperti ini, apalagi di luaran sana. Baik, kita lanjut ya, tadi kita terima ya. Terima kasih kepada Saudara Sekda mewakili Bupati yang telah menyampaikan pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2024. Para peserta paripurna dan hadirin yang berbahagia, dengan telah disampaikannya pengantar nota keuangan oleh yang terhormat Sekda mewakili Bupati, malah rapat paripurna ini kita lanjutkan dengan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Untuk pandangan umum fraksi tentunya memerlukan waktu. Apakah sudah siap, teman-teman? Mau disampaikan secara tertulis atau dibacakan? Baik. Terima kasih saya sampaikan kepada para peserta sidang yang telah menyetujui pandangan umum fraksi untuk
disampaikan secara tertulis. Yang pertama, saya persilakan dari fraksi PD Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Terima kasih. Saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Kadek Joko Supriyatin yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan. Yang kedua, saya persilakan dari fraksi Partai Golkar untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Terima kasih. Saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Niko Mangdrestri yang lebih terkenal dengan nama Bu Gede. Apa mau ceritain, Bu? Yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Golkar. Yang ketiga, saya persilakan dari fraksi Gerindra untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Gini aja loh, nanti punting kan. Terima kasih. Saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Revi Feruzi Amanda yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi Gerindra. Yang keempat, silakan fraksi PKB. Terima kasih kepada saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Asari yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi PKB. Yang kelima, saya persilakan fraksi Demokrat. Terima kasih. Saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Tony Sastra yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi Demokrat. Yang keenam, saya persilakan dari fraksi Nasdem. Terima kasih. Saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Anak Kiki Merinjani. Saya mewakili teman-teman seluruh anggota Dewan mengucapkan selamat karena Ananda Pak Rinjani diterima di Akpor. Yang satu sudah lulus STPDN. Sepertinya ini urun boe daripada bapaknya. Kalau lihat bapaknya biasa-biasa aja kan, dan itu diterima murni, berarti ibunya. Zikirnya mantap. Yang ketujuh, saya persilakan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Playmaker. Terima kasih. Saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Agus Triyono yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Para sahabat paripurna yang kami hormati, dengan telah selesainya pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah, maka akan dilanjutkan dengan tanggapan atau jawaban Saudara Bupati yang diwakili Sekda atas pandangan umum fraksi. Namun sebelum acara tersebut, apakah sudah siap? Silakan langsung dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan Bupati atas pandangan umum fraksi tentang pengantar nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tapi pun tabib ngalipuro.
yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat rekan-rekan anggota Forkompinda Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, kemudian staf ahli, inspektur, kepala perangkat daerah, Camat Gunung Sugi, anggota PES serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini mari bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir dalam acara sidang paripurna pengantar nota keuangan rencana perubahan APBD tahun anggaran 2004 dalam keadaan sehat walafiat. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Terima kasih atas penyampaian pandangan dari fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi Demokrat, fraksi PDIP, fraksi PKS, fraksi Golkar, dan fraksi PKB yang memberikan apresiasi, support, dan dukungannya pada pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Pemerintah daerah khususnya selalu berupaya melakukan langkah strategis dan selalu berinovasi dalam rangka menciptakan terobosan-terobosan sehingga Kabupaten Lampung Tengah dapat terdepan di antara kabupaten-kabupaten yang lain. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, peningkatan produk unggulan, dan hal-hal yang terkait dengan infrastruktur, tentunya kita selalu berusaha untuk yang terbaik demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, terkait dengan pandangan fraksi-fraksi yang telah disampaikan kepada kami, tentunya kami akan cermati dan pelajari sehingga ke depan kami efektif dan efisien dalam penyusunan anggaran Kabupaten Lampung. Kepada seluruh fraksi yang ada, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas saran dan masukan yang telah disampaikan kepada kami. Tentunya saran dan masukan ini akan kami tindak lanjuti sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kami yakin saran dan masukan ini bertujuan demi kesejahteraan masyarakat Lampung Tengah. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan pandangan umum fraksi berkenaan dengan penyampaian nota keuangan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024. Untuk selanjutnya kami berharap kepada anggota-anggota Dewan yang terhormat untuk bersama-sama membahas rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2024 sehingga dapat kita rumuskan perubahan APBD yang lebih realistis sesuai harapan kita semua. Semoga niat baik yang didasari ketulusan dan keikhlasan dari kita semua untuk membangun Lampung Tengah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Penamo baso sikampun bak nyaman dia wat baso sikam kurang ujung dimenti lupa mahap ngalen pun. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Lampung Tengah Musa Ahmad. Dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih pada pimpinan Dewan yang telah menyampaikan koreksi dan sekaligus motivasi buat kami. Sebagai penanggung jawab administrasi, saya mohon maaf dan insya Allah koreksi dan evaluasi serta saran dari Pak Ketua akan menjadi perhatian kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Sekda yang mewakili Bupati yang telah menyampaikan tanggapan atau jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Para pejabat paripurna yang saya hormati, dengan telah disampaikannya tanggapan Saudara Bupati, maka selesailah seluruh rangkaian rapat paripurna pada hari ini. Disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk dapat segera mengadakan rapat membahas rancangan perubahan APBD Kabupaten Tengah tahun anggaran 2024 bersama tim anggaran eksekutif. Sebelum rapat paripurna, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagi Negeri.
Kepada saudara petugas, saya persilakan untuk memimpin. Kepada saudara petugas yang telah memimpin menyampaikan lagu bagi negeri, para peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, saya atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Sekda mewakili Bupati, anggota Forkopimda, serta yang terhormat para anggota Dewan atas kehadirannya untuk mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Kami mohon maaf apabila dalam memimpin rapat paripurna pada hari ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Marilah rapat paripurna ini kita akhiri dengan bersama-sama mengucap hamdalah. Penano pasasi kampun kimalik buat saya kurang ujung di mati kupat, maaf malik puro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan.